Ananda, Amma, dan Rida, serta pengantin baru dan para pengantin lama yang semoga kebahagiaannya juga tetap kekal dan abadi. Amin, insyaallah amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 100 rahmat. Yang satu diturunkan ke bumi berupa cinta. Sisanya Allah nanti berikan di akhirat. Dengan satu cinta itu dulu pernah diperankan oleh Adam dan Hawa. Kemudian diperankan pula oleh Yusuf dan Zulaikha. Diperankan pula oleh Shahjahan dan Mumtazah. Kemudian diperankan pula oleh Romeo dan Juliet. Dan sekarang cinta itu pun akan diperankan oleh Ananda, Amma, dan Rida. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, indahnya Allah ketika membuka ayat tentang pernikahan diawali dengan kalimat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan pasangan dari jenis kamu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, sampai Allah menjadikan sebagian tanda kebesarannya berupa pernikahan. Kalau kita teliti lafaz ayat, tujuan Allah menjadikan pernikahan itu agar kamu menjadi tenang. Ternyata Bapak Ibu, Allah sudah isyaratkan kepada kita, ketenangan itu tidak diperoleh ketika kita banyak harta. Ketenangan itu tidak bisa diperoleh ketika kita punya tahta. Dulu Nabi Adam tinggal di surga, apapun saja ada. Tapi ketika beliau tinggal sendirian, rasanya gersang. Maka Nabi Adam minta kepada Allah pasangan. Begitu diberikan istrinya Hawa, disitulah muncul sakinah ketenangan. Maka kalau kita sebagai manusia, lalu kita berkata saya cukup hidup sendiri tanpa seorang pendamping, rasanya kita sudah keluar daripada kodrat kemanusiaan. Maka Allah jadikan bentuk pernikahan itu sebagai tanda kebesaran. Kalaupun kita menghibur diri bisa tersenyum ketika kita banyak harta, lalu kita berkata saya cukup hidup membujang tanpa menikah, sesungguhnya dia berdusta pada dirinya sendiri. Maka kemudian nikah itu adalah ibadah yang paling lama nanti. Nikah itu ibadah yang paling utama. Dengan menikah setengah agamamu telah sempurna. Maka pernikahan yang hebat bukanlah pernikahan yang mas kawinnya besar. Pernikahan yang mewah bukanlah pernikahan yang pestanya meriah. Pernikahan yang hebat adalah pernikahan yang mampu menjadikan tanda kebesaran Allah. Maka jadikan itu tujuan. Rumah tangga Ananda berdua harus betul-betul menjadi rumah tangga yang mencirikan ayat-ayat kebesaran Allah, yaitu rumah tangga yang di dalamnya ada seorang suami yang begitu mencintai istrinya, ada seorang istri yang begitu mencintai suaminya, seorang istri yang lebih percaya kata-kata suaminya daripada ucapan tetangganya, daripada ucapan tukang sayur, seorang suami yang lebih percaya kata-kata istrinya daripada ucapan teman-temannya yang nongkrong di mana saja. Dia lebih percaya kepada istrinya, begitupun suaminya. Maka ketika suatu saat nanti Anda mendengar berita tidak baik tentang pasangan kita, wajib kita tidak percaya dan genggamlah keyakinan itu pada apa yang diucapkan oleh pasangan kita. Kemudian rumah tangga yang ingin Allah jadikan ayatnya tentu adalah sebuah rumah tangga yang Allah menjadi tujuan, Nabi menjadi teladan, dan surga menjadi pelabuhan terakhir dalam hidup kita. Maka
kalau kita menikah tujuannya ini penting saya sampaikan untuk Nanda berdua. Bersihkan niat. Kita nikah tujuannya apa? Yang perempuan bersihkan niat kita nikah tujuannya bukan agar ada yang menafkahi. Tidak. Yang laki-laki juga penting. Tuluskan niat. Kita menikah tujuannya bukan apa-apa tapi karena Allah. Karena kalau kita nikah tujuannya harta. Ketika harta itu tidak hadir, nikah pun berakhir. Kalau nikah itu tujuannya adalah anak. Ketika anak itu tidak hadir, pernikahan juga bubar. Kalau nikah itu tujuannya kemuliaan, ketika tidak kita dapatkan sirna juga. Tapi kau menikah dengan tujuan bahwa bersama pasanganmu itu surga makin dekat untuk bisa kau raih dan kau genggam. Kami berikan nasihat bukan karena saya bisa, tapi karena kami terlebih dahulu telah melakukan untuk Ananda Amal. Pernikahan telah mengangkat derajat Nanda. Betapa Allah mengagungkan kaum perempuan. Perempuan itu makhluk yang paling gampang masuk surganya. Nabi sabdakan, apabila seorang perempuan itu dia lakukan sholatnya, dia jaga puasanya, dia jaga kehormatannya, dan dia hormati suaminya, maka kalau dia meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, kata malaikat, silakan masuk surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Mesra itu bukan di awal, mesra itu Bapak Ibu sampai akhir hayat. Maka kemudian untuk Ananda ridho, pernikahan pun telah mengangkat derajatmu. Yang tadinya mencari nafkah hanya untuk bekal pribadi, begitu Nanda sekarang sudah mempunyai seorang istri, maka pekerjaan sesusah apapun bisa menjadi ibadah. Nabi sabdakan, inna minad dunubi dunuban. Sesungguhnya di antara dosa-dosa ada satu dosa yang tidak diampuni dengan kita puasa, tidak diampuni dengan kita sholat, tidak diampuni dengan kita haji, tapi dosa itu diampuni karena tetesan keringat seorang suami yang mencari nafkah yang halal demi untuk mencukupi istrinya. Sadar, Nanda sekarang sudah menjadi suami, bukan lagi bujangan. Kalau dulu kita bisa nongkrong di pos kamling sampai jam 2 malam, sekarang ada istri yang menanti di rumah, maka berlakulah adil. Maka berlakulah adil. Maka kemudian juga Allah jadikan pernikahan itu sakinah, mawaddah, warahmah. Maka untuk membentuk sakinah mawaddah bukan cuma peranan istri atau peranan suami, meski ada hubungan di antara keduanya. Maka Nabi sabdakan, orang yang terbaik di antara kamu itu adalah yang paling baik kepada istrinya. Nabi sabdakan itu, khiyarukum li ahlikum. Yang terbaik di antara kamu itu bukan yang hebat di antara teman-temannya, bukan yang hebat di tengah masyarakatnya, tapi yang paling baik akhlaknya kepada suami, kepada istri dan anak-anaknya di rumah. Berapa banyak orang di masyarakat dipuja, di teman-temannya dipuji, katanya kamu tuh dermawan, royal, tapi ke istrinya sendiri kikir luar biasa. Itu suami zalim namanya. Di Roma enggak ada. Itu udah termasuk kezaliman suami. Maka pahami, Nabi sabdakan, sesungguhnya satu suap yang diberikan oleh suami kepada istrinya itu akan menjadi sedekah. Maka rumah tanggamu itu nanti akan melewati 3 tahap. Sebagaimana nikah, nun, kaf, ha, nakah. Nunnya itu nikmat. Orang yang baru pertama menikah yang dirasakan nikmat, orang sebut sebagai istilah bulan madu. Suami bangun kesiangan, istri dan mertua nggak bakal marah.
Istri masa keasinan, suami juga tidak bakal marah. Karena fasenya fase nikmat. Begitu itu berlalu beberapa bulan, nanti Anda akan masuk pada tahap yang kedua, kaf. Kaf itu karihah, sesuatu yang tidak disenangi. Pasti Anda berdua akan diuji dari sisi ekonomi, diuji dari sisi kesetiaan. Akan hadir yang namanya pil, akan hadir yang namanya wil. Kalau itu terjadi, jangan bertelan buang jauh-jauh. Kalau yang itu kita sudah sanggup kepadakan, maka Anda berdua akan masuk pada tahap terakhir, hak hikmah, sebuah pernikahan yang kekal, sebuah pernikahan yang saling mencintai. Kita hidup di dunia tempatnya ujian, maka suatu saat pasti rumah tangga Anda akan diuji. Maka ketika masa itu hadir, maka ingat-ingat pesan kami, pahami makna prioritas. Kami sering saksikan berapa banyak orang-orang yang ketika pacaran Bang Romeo dan Juliet, begitu menikah 3 bulan berakhir. Pacarannya viral luar biasa, begitu menikah cepat bubar. Kenapa? Dia nggak kuat di kaf itu karena dia nggak paham makna prioritas. Izinkan saya bercerita. Ada sepasang suami istri. Dia sedang berjalan di tengah malam di bawah sinar rembulan. Ketika berdua sedang duduk di tepi danau, tiba-tiba ada suara wek wek wek. Istrinya berkata, dengarkan ya bang, itu suara ayam. Kata istri suaminya, bukan, itu bebek, ayam mekokok. Enggak bang, itu suara ayam. Kening dua-duanya berdebat, lalu kembali bersuara wek wek wek. Kata sang istri, itu kan, itu ayam, A-E-A-M. Bukan, itu bebek, B-E-B-E. Berduanya saling berdebat. Suami tidak mau kalah, hampir tangan terangkat, dia mau pukul istrinya, lalu istrinya berburai air mata. Sang suami jadi sadar, tujuan awal dia menikahi istrinya itu untuk apa? Dia paham makna prioritas. Lalu dengan legowo dia berkata, betul nih, itu suara ayam. Tuh kan, aku betul. Akhirnya suami istri ini kembali berjalan berdua, menikmati indahnya malam. Maksud saya, apa pentingnya suara ayam dan suara bebek? Sekarang ini banyak rumah tangga hanya gara-gara masalah kecil kemudian bisa jadi bubar. Ketahuilah, tugas utama setan itu adalah memporak-porandakan rumah tangga. Datang setan menghadap penghulunya, ditanya, apa yang sudah kamu lakukan? Dia berkata, saya goda manusia, dia tidak sholat. Biasa. Datang lagi setan, apa yang bisa kamu lakukan? Saya goda manusia biar dia makan harta haram. Biasa. Datang lagi setan, apa yang sudah kamu lakukan? Saya bikin rumah tangga berantakan. Yufarriquna bainal mar'i waz zawji. Kata iblis, kamu yang hebat. Diberikanlah mahkota. Maka genggamlah kita. Rumah tangga yang ini, rumah tangga yang dengan pernikahan itu surga. Maka mudah-mudahan Allah berkahi rumah tangga Anda berdua. Rasul sabdakan, an-nikahu miftahu rizki. Nikah itu kuncinya rizki. Kita juga sama. Waktu masih bujang, Ustaz Bagus nggak punya rumah ya. Punya rumah ketika udah nikah, baru punya rumah. Punya motor juga ketika sudah menikah. Punya mobil juga ketika sudah menikah. Apa maksud nikah itu? Pemuda rizki. Maka untuk anda yang amat perhatikan, Nabi bersabda ketika datang seorang perempuan kepada beliau, kata Nabi, hal terjawab, kamu sudah menikah? Sudah ya Rasul, saya istrinya Fulan bin Fulan. Kata Nabi, fandur ilaih, perhatikan suamimu, karena dia adalah surga dan nerakamu.
Nanda sekarang bisa duduk di pelaminan, dipandang dengan pandangan ridho. Kalau sebelumnya Nanda berdiri, orang menatap dengan pandangan sinis. Begitu sudah ada akad, Nanda berdua sudah terikat dengan ikatan yang dalam hadapan Allah lebih kuat daripada ikatan darah sekalipun. Yang tadinya surga Ananda Ama ada di telapak kaki ibunya, begitu Nanda jadi istri, surganya di bawah telapak kaki suaminya. Nanda berdua sudah terikat dengan satu ikatan yang tidak ada lagi saya, tidak ada lagi kamu, yang ada adalah kami berdua. Maka ketika hadap dua, terima istrimu dengan segala kesempurnaan berikut kekurangannya. Cintai istrimu saat wajahnya cantik dan saat bangun tidurnya. Cintai suamimu saat wajahnya tampan dan saat bangun tidurnya. Karena cinta itu ada dua. Ada cinta asmara, cinta yang bergelora di awal, bertabur dengan kata-kata indah, tapi hampa daripada akidah. Ujung-ujungnya berakhir. Seperti ini yang disinggung sama Al-Quran. Al-akhillahu yawma idin ba'duhum li ba'din aduhun. Orang-orang yang di dunia saling mencintai, tapi cintanya tidak dibangun atas dasar mencari ridho Allah. Nanti di akhirat mereka akan memusuhi. Yang kedua ada cinta suci, cinta ilahi, cinta tanpa jika, cinta tanpa karena, tapi cinta karena Allah. Maka mulai sekarang ganti itu. Saya tidak menikah dengan orang yang saya cintai, tapi saya akan mencintai dengan orang yang menikahi saya. Jika itu, maka pasti Allah akan mudahkan perjalanan Nanda berdua. Terima kasih. Mohon bukan menggurui, hanya sebuah keinginan, harapan. Semoga Nanda berdua bahagia di dunia dan di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.